Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi dengan channel Akang Dung. Di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang sejarah Kerajaan Talaga Manggung. Selamat mendengarkan. Kerajaan Talaga Manggung, atau disebut Kerajaan Talaga, adalah kerajaan yang terletak di wilayah selatan Kabupaten Majalengka. Merupakan negara yang berdaulat berdiri sendiri, yang didirikan oleh Rakaian Sudayasa, Batara Gunung Bitung. Pada masa jayanya, Kerajaan Talaga dirajai oleh Prabu Talaga Manggung. Oleh sebab itu hingga kini Kerajaan Talaga dikenal dengan sebutan Kerajaan Talaga Manggung. Kerajaan Talaga Manggung didirikan kira-kira sebelum abad ke-15 oleh Sunan Talaga Manggung, putra Pandita Prabu Darmasuci, putra Batara Gunung Picung, putra Suryadewata, putra bungsu dari Maharaja Sunda yang bernama Ajiguna Linggawisesa, tahun 1333 sampai tahun 1340 di Galuh Kawali, Ciamis. Maharaja Ajiguna Linggawisesa digantikan oleh Prabu Ragamulya atau Aki Kolot, kemudian dilanjutkan oleh Prabu Linggabuana Wisesa yang gugur di Bubat. Hyang Bunisora, adik Prabu Elwisesa, menggantikannya sementara sampai putranya bernama Anggalarang alias Prabu Niskala Wastu Kancana naik tahta. Lokasinya kini di Kewadanaan Talaga, adalah bekas salah satu kerajaan, yang terletak di Kabupaten Majalengka, bertahta bernama Sunan Talaga Manggung, asal keturunan Raja Prabu Siliwangi yang dimaksud. Mungkin Suryadewata, putra Maharaja Ajiguna Linggawisesa. Kerajaan di Sangyang. Dia mempunyai dua orang putra, satu laki-laki dan satu perempuan, yang laki-laki bernama Raden Panglurah dan yang perempuan bernama Ratu Simbar Kencana. Inilah silsilah Kerajaan Talaga Manggung. Di naskah Wangsakerta, Prabu Ajiguna Linggawisesa menikah dengan Ratna Umalestari, adiknya Prabu Citraganda penguasa Kerajaan Sunda Galuh, dari tahun-tahun 1303 sampai tahun 1311 Masehi. Masa pemerintahan Prabu Ajiguna Linggawisesa, ibu kota kerajaan Sunda beralih dari Pakuan Bogor ke Kawali, Ciamis. Dari pernikahannya dengan Uma Lestari, Prabu Ajiguna Linggawisesa memperoleh putra. Di antaranya, yaitu 1. Ragamulya Luhur Prabawa, atau Aki Kolot, kelak menjadi raja pengganti Prabu Ajiguna Linggawisesa. 2. Dewi Kiranasari, diperisteri oleh Prabu Arya Kulon. 3. Suryadewata, leluhur Kerajaan Talaga di Majalengka. Dengan kata lain, Prabu Suryadewata adalah putra Prabu Ajiguna Linggawisesa penguasa Kerajaan Sunda, yang ditempatkan di Kerajaan Talaga dan kelak akan melahirkan raja-raja di Kerajaan Talaga, yang dahulu bernama Kabataraan Gunung Picung. Kabataraan adalah tahta suci yang lebih menitik beratkan pada bidang kebatinan, keagamaan atau spiritual. Seorang Batara selain berperan sebagai raja juga berperan sebagai Brahmana atau resi guru. Batara Gunung Picung digantikan oleh putranya bernama Pandita Prabu Darmasuci. Pandita Prabu Darmasuci kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Begawan Garasiang. Begawan Garasiang digantikan oleh adiknya sebagai Raja Talaga bernama Sunan Talaga Manggung dan sejak itu pemerintahan Talaga digelar selaku Kerajaan Talaga. Keratonnya hilang, berubah menjadi Talaga. Bagaimana ceritanya keratonnya menjadi Talaga? Ratu Simbar Kancana mempunyai suami seorang patih di keraton tersebut, yang bernama Palembang Gunung, berasal dari Palembang. Patih Palembang Gunung, setelah dirinya dipercaya oleh mertuanya, Sunan Talaga Manggung, timbul ambisi ingin menjadi seorang raja di Talaga, dengan maksud akan membunuh mertuanya, ayah dari Ratu Simbar Kancana.
Patih Palembang Gunung mendapatkan keterangan dari seorang mantri yang bernama Citrasinga, bahwasanya Raja Talaga sangat gagah perkasa, tidak satu senjata atau tombak yang mampu membunuhnya. Kecuali oleh senjata tombak milik Raja Talaga, hanya bisa diambil oleh seorang gendek kepercayaan Raja, yang bernama Centang Barang. Akhirnya Patih Palembang Gunung membujuk Centang Barang untuk mengambil senjata tersebut dan membunuhnya, bila berhasil diganjar dengan kenaikan pangkat. Pada suatu balebat, Raja bangun tidur, telah diintai oleh Centang Barang, kemudian di tempat yang gelap, ditumbak pada pinggang sebelah kiri, dan terluka parah. Centang Barang lari jauh dan diburu oleh prajurit jaga. Tetapi Sang Prabu bersabda, biarlah jangan diburu, nanti juga dia celaka mendapat balasan dari dewa karena dia durhaka. Singkat cerita, Centang Barang menjadi gila, ia menggigit-gigit anggota badannya sampai mati. Palembang Gunung mendapat kabar peristiwa itu, lalu ia berangkat menengoknya, tetapi keraton tidak ada, hilang dengan isinya. Menghilang dan berubah menjadi Situ, atau Talaga, yang dikenal sekarang, dengan Situ Sang Hyang. Kemudian Patih Palembang Gunung, suami Ratu Simbar Kancana, diangkat menjadi raja di Talaga. Keraton didirikan lagi di daerah Walang Suji. Karena dendam Ratu Simbar Kancana membunuh suaminya Patih Palembang Gunung. Setelah kematian Palembang Gunung mati, kerajaan belum ada yang menjabatnya. Ratu Simbar Kancana mengangkat saudaranya sebagai raja pengganti, yakni Panglurah. Namun beliau tidak mau menjadi raja, malah Panglurah menyusul Raja Talaga Manggung menghilang di Talaga Sangyang dan mengangkat Simbar Kancana menjadi ratu. Dan kerajaan Talaga Manggung diserahkan kepada anaknya Ratu Simbar Kancana, dari suami yang kedua, yang masih keturunan Galuh. Demikianlah sejarah singkat berdirinya Kerajaan Talaga Manggung. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.